Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi kulli fahm wa sakin akhlaqana bil ilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi saudara rasulullah rahimahullah, alhamdulillah segala puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam inayah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua amal ibadah yang telah sedang dan akan kita laksanakan dibantu oleh Allah untuk disempurnakan kekurangannya, sehingga bisa diterima dengan pahala berlipat ganda insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di kiamat kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Ada berapa purnama ini kan? Ngaji-ngaji sampai kalau tidak salah kita masih di bab ada buang air. Di hadis kami catatannya atau di kitab kami terakhir hadis 89, kita masuk ayat hadis 90. Bismillahirrahmanirrahim. An Isa ibn Yamdan riwayat mengatakan Yazdan an Abi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza bala ahadukum falyantur dzakarahu thalatha marrat. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Dari Isa ibnu Yamdan atau Yazdan an-Nabi, dari ayahnya. Kalau kita baca hadis-hadis di Bulughul Maram misalnya ini, banyak sekali hadis-hadis itu yang diriwayatkan sanad itu dari anak ke bapak, bahkan nanti ada yang sampai ke kakek. Jadi tradisi sahabat, tabi'in dan tabi'in, mereka meriwayatkan ilmu itu kepada anaknya sebelum orang lain. Anak itu belajar dari bapaknya, belajar dari koknya, kemudian itu sudah sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan betapa luar biasa perhatian mereka terhadap ilmu. Di bapak itu ngajarin itu kepada anak, anak ngajarin kepada anak, itu selesai. Kita juga mesti begitu tuh, ngajarin ilmu anak kita. Minimal saja sholat anak kita yang ngajarin. Ini mah sholat ini. Nah, cara tertentu begini, rukun begini, sujud begini. Terus kita ngajarin. Al-Fatihahnya kita yang ngajarin minimal. Syukur-syukur bisa lebih. Baca Qurannya kita yang ngajarin. Apalagi pemahaman terhadap Al-Qurannya kita ngajarin, hadisnya kita ngajarin. Kapan ini? Kalau kita belajar. Kalau kita yang belajar, apa yang belajar? Batil syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu, maka dia tidak akan bisa memberi. Salah satu yang belajar kepada kita, orang tua belajar, setelah itu baru ngajarin anak-anaknya. Sehingga ilmu itu banyak hadis kita temukan dari pula, dari bapaknya, dari kakeknya, turun-turun, masya Allah. Itulah nanti yang akan menjadi
keluarga masuk surganya seberapa orang? Dalam satu Quran itu, jannat 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga yang dimasuki oleh dia, pasangannya, anak keturunannya, leluhurnya, itu semua kumpul di neraka. Kumpul di surga. Tapi kalau tidak, malah bisa masuk surga dia doang, pasangannya enggak, atau pasangannya doang dia enggak, atau dia dengan pasangan tapi anak-anaknya enggak, dia pasangannya anak-anaknya juga masuk, orang tuanya enggak. Tapi ada di satu keluarga masuk surga, berapa masuk? Walladzina amanu walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman, terus iman ini diajarkan kepada keturunannya, besok di surga alhaqna bihim dzurriyyatahum. Anak keturunan ini akan dikumpulkan bersama dengan orang tuanya. Insyaallah. Masuk surga bareng-bareng dengan keluarga itu kan impian dan cita-cita kita semua lah ya. Masuk surga jangan sendirian, tapi sama keluarga. Di dunia ini kita nggak kumpul bareng sama keluarga, rasanya ada yang perang lebaran ini kalau pulang kampung, tak kita beda-beda pulang kampung, macet, panas luar biasa, begitu duit pasti habis. Atau ada yang pulang kampung, balik dari kampung jadi tambah kaya, habis duit, pas kecuali bocah. Kalau bocah duit nambah aja. Lebaran kan yang duit nambah bocah, mana nenek-nenek pakai aki, duit nambah. Kalau kita habis tidak. Tapi kenapa dilakukan terus? Karena ini kumpul sama keluarga itu aja. Di dunia saja kita bela-belain bisa kumpul sama keluarga. Maka di akhirat kita berharap bisa kumpul dengan keluarga kita lagi. Dan itu bisa terwujud dengan iman yang kita ajarkan kepada anak keturunan kita. Alhamdulillah dunia bukan. Meskipun levelnya berbeda, tapi Ibnu Abbas orang tuanya misalnya di surga atau kali, anak-anaknya itu bisa di neraka, itu bisa naik tuh. Anak-anaknya bisa ditarik dengan syafaat dan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia bisa tarik selamat ke surga. Atau bapaknya surganya VIP, anaknya ekonomi kelas, itu bisa ditarik tuh. Atau sebaliknya, saling bisa memberikan syafaat. Kalau kita ajarkan, nah ini apa yang kita ajarkan? Yang kita pelajari, maka kita belajar supaya bisa mendapatkan ilmu lalu kita ajarkan kepada anak kita. Rasulullah idza al-insan inqata anhu amaluhu illa bisalas. Kalau mati manusia terputus. Kecuali dari tiga saja. Apa itu? Ilmu yuntafa'u bi ahsanatin jariyah, ilmu yuntafa'u bi wa waladin salihin yad'ulah. Tiga saja. Sedekah jariah. Apa sedekah jariah? Sedekah jariah itu kita ngasih sedekah, nggak langsung habis hari ini juga. Kita ngasih sedekah subuh dengan berupa nasi uduk. Nah, selesai gajian kita makan nasi uduk habis. Itu nggak jariah namanya, tapi sedekah, cuma nggak jariah. Karena habis hari ini juga. Kita sedekah beli bensin orang di sana. Dia mau ngirim bantuan kemana untuk bensin, nah kita kasih sedekah bensin, habis itu sedekah kita jadi ya. Ngasih makan orang miskin, santunan anak yatim kita kasih 200.000 habis sedekah kita jadi ya. Tapi kalau masjid, beli karpet masjid, lantai masjid, kipasnya masjid, enggak sehari dua bisa. Kita bantu buat ruangan imam di masjid. Ini jariah karena lama ya, sehingga selama itu masih ada, itu pahalanya terus berikan kepada kita. Kata Rasulullah SAW, "An-bana lillahi masjidan walau qadra min as-saqatin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang ikut kebangun masjid meskipun itu sebesar sangkar bulu, kandang bulu segede apa sih? Berapa duit sih kita bisa beli kandang bulu? 20.000, 30.000, 50.000 paling mahal. Itu besok hari kiamat banallahu lahu baitan fil jannah. Allah
sebuah rumah di surga. Padahal cuma 40.000. Surga itu istana, bukan rumah, istana. Dan saya selalu sampaikan, Allah itu tidak kayak manusia. Manusia berdendaman. Dendaman gimana Ustaz? Kita misalnya hajatan nikahin anak atau sudah ada anak misalnya. Orang akan anak diupload, ditulis namanya dari bapak bulan, ketika kita buka gocap 10.000. Kita catat si Anwar 10.000, sini 10.000. Tahun depan, 2 tahun berikutnya gantian dia yang nikahin anaknya, dia yang nikahin anaknya, ada hajatan, kita gantian kondangan. Kira-kira kita kondangannya 5 juta apa 500.000? Enak aja, cuma 50.000 juga. Itu kita manusia ada dendaman. Kalau dia kemarin 50.000, kita juga masih 50.000. Itu manusia ada dendaman. Allah itu enggak. Jadi enggak ada nanti, ya Allah, mana rumah yang kau janjikan untukku? Aku sudah ikut Pak Masjid Al-Madani. Atau aku lihat di pojokan. Kecil amat, 50.000 gede. Itu kalau Allah dendaman, tapi Allah kan dendaman. Meskipun 50.000, 20.000, 100.000, Allah sediakan itu rumah istana di surga. Luar biasa. Dahsyat. Itu sedekah jariyah. Makanya Allah itu disifati dengan syakur. Apa arti syakur? Syakur itu membalas sesuatu yang sedikit dengan balasan yang banyak. Itu disebut dengan syakur. Maha berterima kasih berbuat. Kita juga berterima kasih. Cuma terima kasih kita balance lah. Dia kasih mobil kita 50, dia 100 ya kita 100 balasnya. Lebih al-mukafi bukan al-mujazi. Ya balasnya cukup laksanakan. Tapi Allah itu syakur. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak soleh. Ini urutannya nih, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak soleh. Ini seolah-olah Rasul mau kasih tahu kita, kalau mau dapat anak soleh nih, supaya anak kita soleh, rajin-rajinlah sedekah, rajin-rajinlah majelis ilmu. Nanti anak kita akan soleh. Tapi kita doain Allah, berikan aku anak soleh. Bit korek. Majelis ilmu gak pernah nongol. Kita minta ya Allah berikan aku anak soleh. Mungkin, tapi berat, sulit. Tapi kalau kita gemar bersedekah, rajin majelis ilmu, insya Allah Allah akan kita anak-anak yang soleh. Karena otomatis kita kalau udah ngerti, kita ngajari anak kita ngasih tahu otomatis. Jadi mereka anak soleh. Dan itu investasi terbesar. Ketika kita sudah meninggal kita, anak kita sholat, karena sholatnya kita yang ngajari, dapat pahala. Sehari 5 kali minimal dia sholat fardu. Wudunya belum, baca Qurannya belum, zikirnya kita ngajari. Itu setiap hari datang terus pakai kiriman pahala. Tidak berhenti, meskipun kita sudah di kuburan. Pakai apa dia Allah? Anak musola. Pakai apa lagi dia Allah? Anak baca Quran. Pakai apa lagi dia Allah? Anak menyumbang masjid. Terus pakai. Dan mungkin ada di alam muridnya yang tidak pernah pakai dia mungkin. Maka saya nggak ada. Anaknya nggak ada yang soleh. Masih ada. Baca Quran nggak bisa. Sedekah boro-boro. Jadi para ulama, sahabat salafus saleh dulu mengajarkan kepada kita bagaimana silsilah ilmu itu sebelum ke orang lain ke anak keturunan. Insyaallah. Apa katanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum," apabila salah seorang yang antara kalian kencing, falyanzur dzakarahu thalatha marat, maka hendaklah dia mengurut kemaluannya sebanyak 3 kali. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah tapi dengan sanad yang dhaif. Rawahu Ahmad fi Musnadihi wal Baihaqi wa Abu Nu'aym fi Ma'rifah wa Ibnu Khalid wa Abu Dawud fi Marasil wa Al-Qayyim fi Al-Du'afa. Wa kulluhu min riwayati Isa al-Madhkur. Qala Ibnu Nu'aym la yu'raf Isa wa la Abu. Nah, Isa ini tidak termasuk perawi hadis yang ma'ruf, tapi banyak dulu dari ketahui siapa, bagaimana reputasinya.
kredibilitasnya seperti apa, sehingga hadis ini dhaif. Nah, ini kita sampaikan kemarin tentang adab buang hajat ini, banyak hadis-hadis yang dhaif. Kenapa Ibnu Hajar sampaikan di sini? Pertama, kita bahas tentang dhaif itu apa, kategorinya bagaimana. Ketika dhaif tidak termasuk dhaif bukan hadis, maka boleh dijadikan sebagai landasan beramal dengan beberapa catatan. Pertama, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Yang kedua, jangan meyakini ketika kita melakukan itu bahwa Rasul melakukan itu. Ini perintah syariat yang selain, maka jangan lakukan yakin Rasul berdiri, jangan. Maka silakan lakukan, tidak ada masalah. Dan di antara ada buang air kecil itu, kita sampaikan kemarin posisinya jongkok, setelah itu dehem. Ketika kita dehem itu, maka pun akan menangkap ke bawah, sehingga tidak ada sisa-sisa air kencing itu, kecuali dia akan kedorong keluar. Nah, yang ketiga di sini, mohon maaf, itu kembali itu diurut sampai betul-betul keluar bersih. Ini menunjukkan betapa perhatiannya syariat terhadap ada buang air kecil. Kenapa? Karena kemarin kita ceritakan air kecil itu meskipun dia kecil cuma satu tetes, dua tetes, itu bisa menyebabkan sholat kita nggak sah karena najis. Habis kencing, itu masih ada percikannya itu keluar sedikit. Kita nggak merasa, tidak menyadari dan kita cuek, itu bisa menyebabkan sholat kita nggak sah karena najis. Karena sholat kita nggak sah, ya maka nggak ada pahalanya. Tadi kepada Allah ada pahala sholat saya. Kata Allah, nggak ada pahalanya. Kenapa nggak ada? Kamu nggak bersihin najis, kamu nggak perhatian, kamu cuek, sehingga pakai yang masih bernajis kamu pakai untuk sholat, nggak sah. Karena di antara syarat sahnya sholat adalah bersih dari najis, bersih dari najis. Kecuali sudah kita upayakan, ketika buang kecil sudah jongkok posisinya Ustaz, sudah kita dehem-dehem, ya, sudah kita diurut pula selesai kecebong dan bersih. Pas naik ke atas pakai tangga Ustaz, mohon maaf Ustaz, ya, namanya juga udah banyak bubur, bau udah banyak yang pada kendor, lagi naik itu kedorong-kedorong, ada lagi yang keluar. Bagaimana itu dimampu? Karena kita sudah ijtihad, kita sudah berusaha upaya keras untuk membersihkan, ternyata masih ada juga. Ya sudah, itu dimampu. Tapi kalau enggak, sholat kita nggak sah. Udah gitu disiksa di kubur. Kita sampaikan kemarin kata Rasulullah, kebanyakan siksa di kubur disebabkan oleh buang air kecil yang nggak bersih. Baik. Lalu hadis berikutnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba faqala inna Allah yu'li 'alaikum faqala inna nuzghi'u al-hijarata bil-ma' rawahu al-Bazzar bi sanadin dha'if wa asluhu fi Abi Dawud wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah min hadis Abi Hurairah bidun dzikr al-hijarah. Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 107-108 itu setelah menceritakan ada Masjid Diror di daerah Kuba, itu ada Masjid Diror, masjid dibangun oleh Yahudi, tapi bukan tempat ibadah umat Islam, melainkan tempat kumpulnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi punya markas. Kalau markasnya di rumah, itu bisa ketahuan dan bisa diusir oleh umat Islam. Maka mereka bangun masjid, tapi masjidnya khusus buat mereka. Kalau umat Islam datang sini diusir, jangan. Dia khusus kelompok mereka ini. Nah, ini para sahabat berpikir, kok bisa ya ada masjid? Tapi kita kalau sama sini bilang nggak boleh. Kenapa nih? Nah, maka malaikat Jibril kasih tahu ke Rasulullah, masjid itu disebut dengan masjid Diror, masjid buruk lah kalau masih kita terjemahnya. Karena masih dibangun bukan untuk menyembah Allah, tapi untuk mengatur siasat maka memusuhi agama Allah. Disebut dengan masjid Diror. Nah itu. Kemudian Rasulullah SAW diperintahkan membakar masjid, dibakar masjid. Tempatnya ini. Jadi kalau ada masjid dibangun tapi orang pun tidak beribadah di situ,
juga tuh ada beberapa masjid waktu sholat asar datang dari jam 2:30 sudah mampir masjid istirahat setengah jam untuk waktu asar. Begitu masuk waktu asar di masjid-masjid kan ada, di situ kan ada tunggu-tungguin nggak ada saya jadi pikirnya nggak bisa rupanya nih nggak bisa aja nggak pik maksudnya speaker nggak pik tapi ada nah ngurus nasi ada di mana ini kenapa nggak ada sampai kita tunggu setengah 4 lewat jam 4 nggak ada orang sholat berjamaah akhirnya udah berdua ya udah kita sholat berdua selesai itu aktivitas biasa orang bukan sholat apa ada di masjid apa jadi masih bilang Ustaz? Nggak boleh juga kita masuk mengklaim masih bilang tapi cikal bakal masjid model seperti itu dulu ya mungkin yang boleh ibadah di situ hanya golongan mereka, sebelum mereka nggak boleh sholat di situ. Jadi bapak juga pernah ketemu gitu ya, kita datang ke suatu masjid, nggak ada sholat berjamaah di situ. Dan kalau kita sholat di situ, itu kita keluar itu bersih. Wah ini aneh ajaib. Tapi di zaman Rasul sudah ada dan itu kerjanya orang-orang yang itu. Tapi apa ini insya Allah tidak ada. Apa yang bisa di situ? Lalu kata Allah setelah itu la taqum fihi abada, jangan kau sholat selama-lamanya di masjid seperti ini. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquba fihi. Sungguh masjid yang sejak pertama kali dibangun itu berdasarkan ketakwaan itu lebih pantas di wilayah kalau sholat di sana. Masjid apa itu? Kuba. Kata Allah, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dekat masjid Kuba itu ada orang-orang masyarakat itu yang gemar bersuci, gemar bersih-bersih. Dan itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penduduk Kuba itu dipuji dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita sholat di masjid Kuba itu menjadi sesuatu yang disunnahkan. Sampai kata Rasulullah SAW, ketika ada sahabat datang, ya Rasul, kayaknya akan tinggal di Mekah. Kenapa? Kalau tinggal di Mekah itu saban hari kita mau umroh, datang aja ke masjid. Masjid Haram, ambil miqat, pakai ihram, umroh deh. Sehari 2 kali, 3 kali kalau 4 visinya. Berarti ke Tanib, dari Tanib, ambil miqat, Masjid Haram, lalu bawa sehari umroh. Kalau bisa setiap hari saya hari. Kita di Madinah, itu dari Madinah ke Mekah 500 kilo, butuh waktu seminggu buat sampai sana. Zaman dulu, zaman sekarang naik kereta cepat cuma 2 jam. Naik bus ya 5 sampai 6 jam. Tapi zaman sahabat Rasulullah SAW butuh waktu seminggu baru sampai Mekah. Jadi kita ini kalah banyak pahalanya dengan orang-orang yang ada di Mekah. Kita iri dengan mereka ya Rasul. Kata Rasul, tidak usah iri. Tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba wa shalla fihi salatan kutiba lahu ajrun umratin. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, berwudu, berangkat ke masjid Quba, terus sholat di masjid Quba, sholat apa aja? Sholat fardu ke, sholat sunnah ke, berapa rakaat saja? 10 rakaat, 20 rakaat, 30 rakaat, 2 rakaat. Itu tetap pahalanya sama seperti pahala orang yang umroh pada sunnah. Luar biasa. Dan ini hanya kita dapati di masjid Kuba saja, di masjid yang lain. Gak ada sholat di masjid kiblat lain misalnya. Oh, sholat di masjid kiblat lain pahalanya sama dengan umroh kan? Sholat di masjid itu tidak ada, itu hanya di masjid Kuba saja di Madinah. Seperti ini. Kita sholat di masjid Kuba pahalanya seperti umroh. Itu enak Ustaz. Mereka tinggal di Madinah, tinggal di masjid Kuba aja. Kalau kita tinggal di Kuring gimana? Ya berangkat umroh, daftar lagi mereka kan. Dan sekian persen buat masjid itu bangunan kita. Daftar sih tidak ada usah niatnya. Mendaftarnya belum kemudian nggak ada. Tunggu duitnya belum kelihatan hilalnya. Ya udah,
kalau itu sholat di masjid, sholat subuh. Habis selesai subuh, jangan langsung pulang, dulu zikir baca Quran ngaji sampai waktu syuruk. Nah, kalau sudah masuk waktu syuruk, tunggu 10 menit, baru setelah itu sholat sunnah isyraq. Syuruk waktu terbit, isyraq sholat sunnahnya. Kalau sholat pas di waktu terbit, justru nggak boleh. Sholat, kenapa? Tidak ada ba'diyah subuh, tidak ada qobliyah asar. Karena dikhawatirkan ini dua waktu di mana terjadi sunrise atau sunset, matahari terbit dan matahari tenggelam. Jadi kalau kita sholat ba'diyah asar, khawatir itu sholat menghormati matahari yang tenggelam. Kalau sholat ba'da subuh, khawatir nanti sholat itu menghormati atau memuliakan matahari yang terbit. Dan itu agama Sintok ya, Pak, ya, lupa matahari. Maka itu dilarang kita sholat ba'diyah subuh sama ba'diyah asar, tidak ada. Kenapa? Karena tidak boleh menghormati matahari. Jadi kalau pas waktu syuruk nih, di berapa kita syuruk? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Patokan. Jam 6 kurang. Iya, ada. Jadi pas kalau biasanya kan jam kita suka ada suruh bunyi itu jangan langsung sholat. Itu justru telah tunggu 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nah itu baru sholat. Ya kan pas itu pas matahari terbit aja. Nggak boleh. Banyak anak-anak yang hiking, naik gunung Bromo, naik gunung Papandayan. Kejar apa? Kejar sunrise. Sunrise apa sunset? Sunrise, matahari terbit. Oh, foto-foto. Subuh kagak. Dan berangkatnya dari jam 11 malam. Ada yang dari sisa naik ke atas itu. Kejar supaya dapat sunrise di atas. Habis foto-foto, selfie, kagak subuh. Dia lebih kejar matahari dibandingkan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal matahari hanya begini. Berangkat ke pantai, Pangandaran, Ancol, habis asar. Asar kagak. Begini apa? Begini sunset. Foto-foto. Nanti begini seolah matahari ada di kepalanya. Ada begini seolah dipegang matahari. Sholat maghrib, maghrib lewat, isya boro-boro, asar juga kagak. Nggak benar ya. Baik. Nah kalau kita sholat subuh berjamaah di masjid itu sampai waktu syuruk tunggu sekitar 10 menit, waktu sholat sunnah isyraq itu pahalanya sama dengan umroh, sama dengan haji dan umroh. Ini betapa baik Allah Subhanahu Wa Taala. Buat yang punya duit berarti kita sedikit, belum punya duit ya sudah, kita bisa juga dapat pahala haji dan umroh itu. Cukup dengan berdiam di masjid lalu kita sholat sunnah isyraq. Nah, kenapa Masjid Kuba memiliki keutamaan yang begitu luar biasa? Kata Allah, karena masyarakat yang tinggal di Masjid Kuba itu dia yang yuhibbuna an yatatahharu, adalah masyarakat yang gemar mensucikan diri. Karena masyarakat itu gemar bersuci, masjidnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sama di Masjid Al-Badani juga, karena warga sekitarnya itu adalah orang yang gemar bersuci kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka masjid dimuliakan. Meskipun kalau di Blok E airnya terbatas, kita sih bukan bersuci, bukan airnya terbatas. Jadi bersucinya juga terbatas. Di Masjid Kuba sama tuh, Masjid Kuba airnya terbatas, diharam. Punya sumur udah yang kontrakan 10 ribu Pak. Punya satu sumur itu udah kayak punya kontrakan 10, mungkin 100 ribu kali. Kalau kontrakan sebulan sekali bayar. Kalau sumur sahabat air kalau ambil air bayar. Air buat PMCK bayar. Bila air mandi bayar, buat masak bayar. Tiap hari jadi punya sumur luar biasa. Dan itu nggak semua orang bisa punya sumur itu. Maka sumur mahal sekali. Utsman ketika beli sumur orang Yahudi, warganya hampir 3 miliar. Satu sumur 3 miliar. Kalau dunia hari ini mahal luar biasa. Sekarang 3 miliar udah bisa berapa miliar sumur itu? Oh, campur saya tenggelam bisa dengan air sumur. Masya Allah, luar biasa. Lalu Rasul nanya ini sama penduduk Kubah ini, kalian itu apa amalannya? Bersih-bersih apa nih? Kok sampai
menguji kalian. Tempat kali ini begitu dimuliakan, kita datang ke sini, sholat di Masjid Kuba itu sama pahalanya seperti kita umrah, tawaf sa'i di Masjidil Haram. Apa yang kalian lakukan? Maka mereka menjawab, inna nudbi'ul hijarata bil ma'. Kami yang Rasul itu kalau kamu cebok istinja itu, pastikan sampai benar-benar bersih cebok itu. Pertama kami cebok pakai batu. Selesai pakai batu, kami tidak cukup, kami bersih juga dengan air. Jadi nudbi'ul hijarata bil ma'. Habis cebok pakai batu, dibersihkan lagi pakai air sampai benar-benar bersih, sempurna, tidak ada lagi tinggal. Padahal air di zaman itu sulit, susah, tapi mereka bersih luar biasa. Itu yang membuat Allah memuji mereka. Yang lain kalau udah pakai batu tidak, pakai air. Kalau kita sekarang gak usah pakai batu lah, enak-enaknya. Tapi kalau mau silakan. Saya juga belum Pak Ustaz, yang lagi punya batu banyak. Buat apa kecil? Batu besar. Buat saya pakai air. Mogok kalau tapi ini bukan di batu, itu maksudnya adalah bagaimana sahabat-sahabat yang tinggal di sekitar Masjid Kuba itu punya perhatian yang lebih terhadap kebersihan. Itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Surat At-Taubah 178. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, tapi dalam riwayat Al-Bazzar sanadnya lemah. Terdapat juga dalam riwayat Abu Dawud. Nah, dalam riwayat Abu Dawud itu disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, hadisnya sahih. Dari hadis Abu Hurairah, cuma di sini tidak disebut batu. Ini hadis terakhir di bab adab buang air. Kita masuk ke bab berikutnya. Atau ada yang bertanya dulu tentang bersih-bersih istinja? Kalau nggak kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab al-ghusl, bab mandi. Mandi ini kalau dalam bahasa fikih berarti bahwa mandi hadas besar, mandi junub. Kalau mandi biasa itu namanya istihmam, istahabba, yastahibu istihmam, itu mandi secara umum. Tapi kalau ghusl, al-ghusl itu maknanya adalah mandi junub. Apa bedanya mandi junub dengan mandi biasa? Beda. Niatnya, tata caranya itu berbeda. Bagaimana tata caranya Ustaz? Nanti kita akan bahas. Hadis pertama, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma', rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Kata Rasulullah, al-ma'u minal ma'. Ini bahasa biasa. Air itu disebabkan air. Adanya air disebabkan adanya air. Apa maksudnya? Maksudnya hadis pertama ini menjelaskan kepada kita mandi janabah atau mandi hadas besar di antara sebab utamanya adalah karena keluar air. Air apa itu? Maaf, air mani. Jadi keluar air mani itu mengharuskan mandi janabah. Baik karena hubungan suami istri atau bukan hubungan suami istri. Keluar air mani itu wajib mandi janabah. Hubungan suami istri, nah itu menyebabkan wajib mandi. Mimpi basah, laki-laki kebanyakan mimpi basah. Untuk baliknya ada beberapa riwayat yang mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah mimpi basah, nggak pernah. Kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mimpi basah? Jika tahu yang masalah saya dikoreksi. Menurut penelitian, kenapa laki-laki itu mimpi basah? Karena selain faktor hormon ya, kebanyakan laki-laki itu dia pikiran
negatif ya, itu bahasa kasarnya pikiran kotornya itu lebih dominan dibandingkan perempuan. Perempuan itu jarang dia bayangin, pikirin yang jorok-jorok itu, apa sih bejo, bau jorok. Perempuan itu jarang bikin di situ. Sementara laki-laki, nah itu dia lebih banyak di situ karena dia dimarahi orang juga. Sehingga inilah yang kemudian menyebabkan dia kemudian dibebasi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak ada yang berpikir tentang jorok-jorok kotor, nggak ada. Laki-laki itu lewat dari perempuan aja, bahaya benar, nggak bisa dan penting waduh, itu dong. Meskipun kadang nggak pakai tapi matanya itu gitu. Victor jadinya. Saya ditanya, bisa tinggal di mana? Di Victor. Baca kita di sebelah. Victor. Bukan pakai F, pakai V, atau pakai P. Victor. Nah, jadi laki-laki itu cenderung dia berpikir tentang, mohon maaf ya, kasarnya seks, berpikir tentang hubungan badan. Sehingga karena sering berpikir tentang itu, lama-lama konsep otak-otaknya muncullah dalam mimpi, lalu mimpi basah. Tapi itu normal, normal, mimpi basah itu. Maka dalam pembahasan mimpi itu selalu. Cuma ini dia sangat besar dipengaruhi oleh pola pikir ini. Kenapa sekarang itu anak-anak SD itu banyak yang pada mimpi basah? Karena setiap hari mereka main gadget. Di gadget ini apa aja bisa diakses sebenarnya. Apalagi orang tuanya yang gaptek, wah udah nggak bisa memprotek. Kalau orang tuanya yang gaptek bisa diprotek, handphone itu dilarang atau misalnya penggunaannya dibatasi. Tapi ada orang tua yang dibeliin terserah dah mau pakai apa dulu. Dia bilangnya ada tugas dari sekolah dari binatang serangga, kupu-kupu, itu kupu-kupu ditambahin malam. Kupu-kupu malam jadi berbeda. Habis itu kalau udah begitu dilihatin terus itu. Jadi kupu-kupunya betul tugas dari sekolah. Tapi kupu-kupu malam ini dipakai terus. Jadi dari YouTube, di TikTok, di Google. Sehingga ini terset dalam memori dia. Mimpi itu kan sebenarnya reka ulang sesuatu yang pernah kita lihat, pernah kita dengar, pernah kita rasakan. Itu karenanya kita tidak mungkin memikirkan tentang surga. Atau kalau memikirkan tentang surga itu bukan surga. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihatnya, belum pernah langsung dengan panca indera kita mengenal surga itu. Sehingga otak tidak bisa nge-set tentang itu. Jadi dia tidak bisa memikirkan. Dia hanya memikirkan sesuatu yang pernah dia lihat, pernah dia dengar. Kalau ternyata dia saya ini tentang surga, gambarnya seperti apa? Gini. Kalau bukan surga, itu taman kota 2. Karena dia pernah lihat taman kota. Cuma kalau setan misalnya atau alam bawah sadar kita tidak surga ini surga, bukan. Karena kita hanya bisa memimpikan sesuatu yang pernah kita lihat atau pernah disentuh oleh panca indera kita. Kalau enggak bisa. Jadi kita hanya bisa memimpikan salah satu itu. Nah, kebanyakan laki-laki sifat dasarnya memang begitu. Makanya diperintahkan laki-laki itu ghaddul basar. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum laki-laki itu sering-sering menundukkan pandangan. Karena kalau sudah ke sini, itu semua dilihat. Saya sampaikan pada jamaah umroh biasanya. Sebenarnya sholat itu ketika kita di area tawaf itu di depan Ka'bah, berkata Allah, "Fawallu wujuhakum syatr." Hadapkan pandangan wajah itu syatr ke pusat Ka'bah. Buat siapa? Buat orang yang sholat dalam Masjidil Haram. Kalau yang di luar, maka syatra itu syatron Masjidil Haram, bukan syatron Ka'bah. Pusatnya Masjidil Haram. Jadi di luar pun Masjidil Haram, meskipun nggak pas ke Ka'bahnya Masjidil Haram. Buat kita yang di Indonesia itu bukan di Masjidil Haram, tanah haram. Karena kalau harus wasi pas kena Ka'bah sulit. Ukurnya itu harus pas. Atau Masjidil Haram juga berat. Karena kita dari Indonesia bukan jauh sekali. Minimal kiblat kita itu kalau ditarik garis lurus kena, kalau tidak kena Ka'bahnya, kena Masjidil Haram. Kalau enggak tanah haram aja besar. Tapi kalau sudah keluar dari tanah haram itu
melenceng ke Madrid misalnya, nah, kita malah sholat menghadap ke Real Madrid, Barcelona, nah ini bermasalah, maka diluruskan melencengnya tidak terlalu banyak. Kalau masih kena, wah. Nah kalau kita di area tawaf sholat itu, sebagai ulama mengatakan afdol itu sholat itu pandangan itu ke Ka'bah, bukan ke tempat sujud. Kalau di sini kita sholat, kenapa ke tempat sujud? Karena Ka'bah tidak ada. Kalau di depan itu ada Ka'bah, Allahu Akbar. Meskipun sebagian ulama mengatakan ke tempat sujud, ya. Tapi sebagian mengatakan ini ke Ka'bah, ya. Karena ada Ka'bah depan kita ini kita lihat di situ. Kalau itu tidak mengganggu kekhusyukan. Tapi kalau mengganggu kekhusyukan, maka balik ke tempat sujud lagi. Kenapa? Karena itu orang tawaf dari berbagai macam negara. Jangan sampai Allahu Akbar dari Ka'bah itu orang mana lewat. Ya, mau kamu matikannya juga. Ini benar. Akhirnya nggak khusyuk juga ada gitu. Hidungnya maju, hidung putih bersih, bodinya aduhai, beda banget di samping tadi. Ya khusyuk ada apa? Laki-laki memang begitu. Apa perempuan nggak suka memandang laki-laki? Suka, tapi dia tidak berpikir tentang negatif ini. Dia sebenarnya, apalagi ibu milenial ini ditonton artis-artis drakor, ini Juki, Kim Jong Un, kayak gitu. Dia senang teman-teman, tapi tidak menghayal memikirkan bahwa sampai sejauh itu hubungan badan. Laki-laki beda, laki-laki kalau lihat perempuan itu bayangkan sama kotor gitu. Sehingga itu yang menyebabkan mimpi basah. Itu maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya disampaikan kepada kita umatnya, kalau itu jaga pandangan dulu. Yang dulu min absarihim, turunkan pandangan mereka. Karena memang berawal dari pandangan itu, laki-laki melihat itu udah langsung error otaknya. Beda sama perempuan lihat laki-laki ganteng biasa aja. Tapi kalau laki-laki lihat perempuan cantik, udah otaknya kemana-mana tuh panjang. Maka itu Rasul pesan kepada Ali kalau tidak salah, la yang nazar. Ya gimana Ustaz? Kita kan namanya juga hidup bermasyarakat, susah kita nggak lihat orang ya. Maksudnya ketemu ya pasti ketemu di mana-mana juga. Nah, kata Rasul SAW, yang penting jangan kita ikuti pandangan dengan pandangan ini. Maksudnya pas lagi jalan, udah, nunjukin jangan cakep, iya. Karena kan al-ula kan yang pandangan pertama itu untukmu, selebihnya bukan. Udah kalau gitu Ustaz, jadi yang pertama terus cuma lama. Ini salah lagi. Jadi maksudnya sekali lihat, ya udah rezeki berarti. Pas lagi lihat, cakep nih. Udah rezeki. Tapi jangan kemudian dipantengin, dilihatin, apalagi diikutin. Apalagi di DM. Ibu, Mbak, mana? Minta nomor HP-nya dong. Nah. Jadi kenapa laki-laki pada mimpi basah, karena perempuan tidak? Coba ada juga beberapa perempuan yang sampai mimpi basah, tapi secara enggak, itu adanya di laki-laki. Dan keluar air mani ini itu mewajibkan, mengharuskan kita mandi janabah, baik disebabkan hubungan suami istri ataupun disebabkan mimpi. Selama itu keluar air mani, maka kita wajib mandi basah atau mandi janabah. Al-ma minal ma, air disebabkan air. Maksudnya air mandi janabah itu harus dilakukan disebabkan karena keluarnya air mani. Kalau misalnya Ustaz hubungan badan tidak keluar air mani, gimana? Ini hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abiha al-arba', apabila seorang laki-laki sudah berada di posisi antara empat tulangnya, apa ya, tangan dua,
berarti mohon maaf sekali, ini bahasa biasa, hubungan suami istri. Summa jahada, kemudian dia bersungguh-sungguh di situ, faqad wajaba al-ghusl, maka dia wajib bagi hari sisa. Seorang suami, mohon maaf, sudah posisinya hubungan badan dengan istrinya, maka itu sudah mengharuskan mandi janabah. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa zada Muslim, dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan. Apa itu? Wa illam yanzil, meskipun tidak keluar air mani. Tapi kalau sudah bertemu dua kemaluan, dalam riwayat yang lain sini sebutkan idza taqal khitanani, kalau sudah ketemu dua alat yang dikhitan, maksudnya alat kemaluan, kemaluan laki-laki sudah ketemu dengan kemaluan perempuan, maka wajib al-ghusl, wajib mandi hadas besar. Wa illam yanzil, meskipun tidak keluar air mani. Ini mohon maaf kalau pembahasannya di sini. Jadi wajib mandi janabah, mandi hadas besar, meskipun tidak keluar air mani. Tadi Ustaz katanya wajib mandi kalau keluar air. Ini kalau keluar air bagaimana? Hubungan suami istri itu meskipun tidak keluar air mani, dia tetap wajib mandi janabah. Mungkin kalau laki-laki sih dia jarang ya keluar sekali. Keluar air mani. Nah mungkin yang perempuan misalnya juga keluar air mani, nggak usah mandi lah. Apa aja mandi, apa yang keluar? Enggak, kan? Kalau sudah ketemu dua kemaluan, baik laki-laki atau perempuan, keluar mani atau tidak keluar air mani, dia tetap mandi wajib mandi janabah. Ini pembahasan fikih memang dibahas dan tidak ada asal pensiun semua dibahas. Apalagi nanti kalau sudah masuk bab nikah, aduh bahasannya memang dibahas fikih kaitan dengan fikih. Karena masih ketemu saya beberapa, begitu saya sampaikan ini di majelis taklim ke ibu. Oh jadi mandi Ustaz? Suami juga mandi. Karena saya pikir suami doang. Kan katanya kalau keluar mandi Karena saya keperasan keluar, ya udah saya mandi. Jadi selama ini nggak mandi, tahun-tahun, 20 tahun. Salah subuh dia. Nah ini gawat. Padahal hadisnya sahih, muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Muslim ada tambahan, illam yanzil, meskipun tidak keluar air mani, maka dia tetap wajib mandi janabah. Nah, ini mesti kita ajarkan ya. Ini sesuatu yang tabu. Ya. Sebenarnya dia fikih, dia nggak tahu. Rasul sampaikan kepada para sahabat. Jadi banyak yang di luar pasangan menikah ya, mau menikah. Ini sekarang sudah katanya. Kangen yang sering kesini pegawai. Di antara penjelasan yang harus kita sampaikan kepada pasangan pranikah itu adalah tentang ibadah, perkara ibadah. Karena sampai sudah menikah, cara mandi wajibnya kita tahu. Terus apa sebab-sebabnya dia harus mandi janabah kita nggak tahu. Pokoknya tahunya bagaimana berhubungan dengan nikah, saya tidak duit selesai. Sementara ibadah, nikah itu kan ibadah. Dalam nikah ini kita tetap tidak boleh meninggalkan ibadah. Jangan sampai setelah menikah ibadah kita menjadi iman, jadi tidak sah karena nggak tahu apa yang harus diperhatikan, mana cara-cara menjawab dia harus mandi janabah dan seterusnya. Nah, itu perlu kita sampaikan, perlu kita ajarkan agar jangan sampai ada pasangan-pasangan yang menikah terus tidak ngerti mandi janabah berpuluh-puluh tahun. Soalnya bagaimana tuh? Wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan sih Allah Maha Pemurah karena nggak tahu ya, karena dia belum tahu, belum ngerti, maka dimaafkan. Tapi kan sayang sekali, maka kita penting dan perlu belajar. Apalagi kalau sudah pikir begini, mau tidak mau pasti akan bahas. Baik, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi ini. Dan kita sudah masuk ke bab al-ghusl, baru dua hadis pertama yang kita bahas. Sebelum itu, mungkin ada yang ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan ketika dikir pada kebetulan. Cukup nggak prakteknya aja kalau gitu ya. Gampang saja, ketik dari kita nggak prakteknya lagi. Bagi yang ada pasangannya, kalau yang ada pasangannya jangan paksa. Baik, ini barangkali yang bisa kita bahas kesempatan pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membantu kita bisa memahami syariat agama ini dan terlibat bahwa Allah bisa menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
sehingga hidup kita ini penuh dengan keberkahan dan keselamatan. Dan mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita lakukan meski sedikit, meski kecil, meski